We stand here together. As a family we join hands together, lifting praises to the Father above, for sending His Son. We've chosen together, as a family, to serve Him forever, knowing nothing else will matter in time. We made up our minds. To the heat of the day, we will join in the fight, till He takes us away, till our faith becomes sight. As for me and my house, we will serve the Lord. Choose you this day, tell me who will you serve. Let nothing stand in your way, give the praise He deserves. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve Him, we will serve Him, we will serve Him, for He is worthy. Serve Him, we will serve Him, we will serve Him, for He is worthy. Choose you this day, tell me who will you serve. Let nothing stand in your way, give the praise He deserves. As for me and my house, we will serve the Lord. The Lord. Amen. Persiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita sama-sama berdiri dan menyanyikan lagu firman Tuhan dalam dunia. Dengar seruan menggema, sama-sama. Dengar seruan menggema, menekan dunia. Bawalah jiwa yang indah kepada Kristus. Mari bekerja bersama, lakukanlah tugasmu. Sambil berdoa carilah jiwa satu persatu, menangkan dunia bagi Kristus. Janganlah semua, majulah terus, hingga dunia miliknya. Menangkan dunia bagi Kristus. Tariklah jiwa satu di dunia, jadi miliknya. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, kami siap Tuhan mendengarkan firman-Mu. Urapi kami dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, agar segala yang kami pelajari melalui firman-Mu ini Tuhan, kami hidupkan dalam kehidupan kami dan mengubah kehidupan kami untuk menjadi anak-anak Tuhan yang lebih baik lagi. Terpujilah Tuhan Kau dalam kehidupan kami, karena Kau berdoa kemuliaan yang banyak pun Yesus Kristus yang menjadi juru selamat dan terus kami dari dosa. Amin. Selamat pagi. Kita akan mempelajari dari buku Sejarah Para Nabi pasal ke-38 dan ke-39. Dua pasal, sebenarnya panjang pasal ke-38, tapi entah kenapa Ibu Hampelar juga dibikin dua pasal ya. Jadi mungkin akan panjang sedikit, tapi mungkin saya bisa tidak terlalu lama ya menerangkan masing-masing pasal. Untuk pasal pertama, judulnya adalah Perjalanan mengelilingi Edom. Kita bisa buka di dalam Alkitab kita apabila saudara-saudara tidak memiliki buku
Patriarchs and Prophets atau sejarah para nabi, di Bilangan 20 ayat 14 dan 29. Bagi saudara-saudara yang bawa kitab, bisa membacanya di Bilangan 20 ayat 14 sampai 29 untuk yang pertama. Kita kalau mengingat pelajaran yang minggu lalu di pasal 37 itu adalah tentang bagaimana perjalanan bangsa Israel menuju tanah Kanaan itu tidaklah mudah. Mereka sering bersungut-sungut dan yang membawa mereka jatuh ke dalam dosa, ya, Harun dan juga Musa. Dan itulah yang harus mereka alami, harus berjalan akhirnya untuk mengelilingi Edom. Oleh karena apa? Dosa-dosa yang dilakukan oleh bangsa Israel ini. Kalau di Bilangan 20 ini judulnya dosa Musa dan Harun. Lalu di ayat 14 ini adalah Edom menolak permintaan orang Israel melalui negerinya. Di sini dikatakan bahwa Musa mengirimkan utusannya ke Raja Edom. Apa yang dikatakan di sini adalah beginilah perkataan saudara Israel, engkau tahu segala kesusahan yang telah menimpa kami, bahwa nenek moyang kami pergi ke Mesir dan kami lama diam di Mesir, dan nenek moyang kami diperlakukan dengan jahat oleh orang Mesir, bahwa kami berteriak kepada Tuhan dan Ia mendengarkan suara kami, mengutus seorang malaikat dan menuntun kami keluar dari Mesir. Sekarang ini kami ada di Kadesi, sebuah kota di tempat perbatasanmu. Izinkanlah kiranya kami melalui negerimu. Kami tidak akan berjalan melalui ladang-ladang dan kebun anggurmu, dan kami tidak akan minum air sumurmu. Jalan besar saja akan kami jalani dengan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri sampai kami melalui batas daerahmu. Ini adalah permohonan, ya. Kalau kita menyampaikan permohonan kepada orang, pasti kita dengan rendah hati dan kita berharap dikabulkan. Tapi yang terjadi kepada bangsa Israel ini, apa yang dimohonkan itu tidak dikabulkan atau diberikan penolakan. Dikatakan di sini permohonan yang sopan ini katakan telah dibalas dengan satu penolakan yang disertai ancaman. Pikirkan bagaimana kata-kata Raja Edom ini dikatakan, tidak boleh kamu melalui daerah kami. Nanti kami keluar menjumpai kamu dengan pedang. Bagaimana perasaan bangsa Israel pada saat itu, ya? Mereka sedang dalam perjalanan, mereka capek, tapi ketika mereka memilih untuk melalui suatu tempat, mereka apa? Mendapatkan sebuah penolakan. Penolakannya apa? Kalau penolakannya halus, kita senang. Ya, mereka mungkin bisa tidak sakit hati atau apa. Tapi di sini dikatakan penolakannya itu apa? Disertai ancaman. Ya berarti nadanya keras, Raja Edom. Pasti kalau kita dalam kondisi Musa, kita pasti terkejut juga. Di sini juga dikatakan Musa terkejut oleh karena penolakan ini. Musa sangat terkejut. Lalu dia kirimkan lagi pesan permohonan yang kedua kepada raja. Sama seperti kita ketika kita memohon, pasti kita tidak mau ya langsung menyerah. Begitu juga dengan Musa, dia memohon untuk yang kedua kalinya. Dengan satu janji dia katakan, kami akan berjalan melalui jalan raya, dan jika kami dan ternak kami minum airmu, maka kami akan membayar uangnya, asal kami diizinkan lalu dengan berjalan kaki. Hanya itu saja. Jadi permohonan yang kedua ada janjinya supaya dikabulkan. Tapi saudara-saudaraku, jawabannya adalah penolakan juga. Dikatakan tidak boleh kamu lalu. Dan di sini nih, tentara Edom lengkap bersenjata itu sudah ditempatkan di jalan-jalan yang sukar. Sehingga apa? Perjalanan bangsa Israel itu akan lebih sulit lagi. Akhirnya bangsa Israel apa? Harus mengadakan perjalanan yang jauh mengelilingi Edom.
sama seperti kalau kita bayangkan kalau kita mau menuju jalan kalau dekat, misalnya kita mau ke Bank Mandiri yang MT Haryono ini, tapi kita nggak boleh lewat MT Haryono ini. Kita harus keliling lewat Tebet, belakang Sukomo sana, atau baru kita bisa ke Bank Mandiri. Seperti itu juga yang dirasakan oleh bangsa Israel. Untuk menuju tanah Kanaan, akhirnya mereka tidak bisa melewati Edom itu. Mereka harus mengelilingi. Penjelasan dari buku Alfa dan Omega ini dikatakan kenapa menolak Raja Edom ini? Kenapa Tuhan mengizinkan bangsa Israel ini akhirnya tidak melewati negeri Edom ini? Dikatakan apa? Andai kata bangsa itu pada waktu dihadapkan kepada ujian telah berharap kepada Allah, maka penghulu bala tentara Tuhan akan memimpin mereka berjalan melalui Edom, dan rasa takut terhadap mereka akan memenuhi penduduk negeri itu, sehingga gantinya menunjukkan sikap permusuhan, mereka akan memberikan pertolongan. Tetapi bangsa Israel tidak mau bertindak cepat sesuai dengan perintah Allah, dan sementara mereka sedang bersungut-sungut, maka peluang emas itu pun berlalulah. Pada waktu mereka akhirnya menghadapkan permohonan mereka kepada raja, permohonan itu telah ditolak. Jadi jawabannya ada ya. Kenapa permohonan itu ditolak? Karena apa? Bangsa itu tidak menurut kepada Tuhan. Semenjak mereka meninggalkan Mesir, setan senantiasa berusaha mengadakan rintangan-rintangan dan godaan-godaan sepanjang perjalanan agar mereka tidak dapat mewarisi Kanaan. Dan oleh sikap tidak percaya, berulang-ulang mereka telah membuka pintu bagi dia untuk menentang maksud Allah. Maksudnya, kalau kita juga memiliki sikap tidak percaya kepada Tuhan, maka kita membuka pintu bagi setan untuk menentang maksud Allah. Adalah penting untuk mempercayai firman Allah dan bertindak cepat sesuai dengan perintah itu. Malaikat-malaikat jahat siap untuk menghalangi setiap langkah dalam perjalanan kita. Apabila kita disuruh oleh Allah untuk bergerak maju, Ia siap berbuat perkara-perkara yang besar bagi kita. Setan menggoda kita untuk apa? Mendukakan hati Tuhan dengan cara berlambat-lambatan. Ya, kita sering ya, apalagi mungkin di zaman sekarang ini banyak kesibukan, inilah itulah. Kita sering berlambat-lambatan untuk apa? Melakukan tugas apa saja dalam pekerjaan, di dalam pelayanan. Kadang kita jadi berlambat-lambatan. Hamba-hamba Allah haruslah berlaku sebagai orang-orang yang bertindak cepat, selalu siap bergerak dengan cepat pada saat pimpinan Allah membuka jalan. Setiap sikap berlambatan akan waktu bagi setan untuk bekerja mengalahkan mereka. Ini adalah suatu hukuman bagi bangsa Israel untuk ketidakpercayaan mereka. Bangsa Edom dikatakan adalah bangsa yang diizinkan Tuhan untuk apa? Menghalangi perjalanan bangsa Israel. Dan dikatakan di sini bahwa di Ulangan 2 ayat 4-5 dikatakan, tetapi hati-hatilah sekali, janganlah menyerang mereka, yaitu bangsa Edom, sebab aku tidak akan memberikan kepadamu setapak kaki dari negeri mereka, karena kepada Esau telah kuberikan pegunungan Seir menjadi miliknya. Allah sudah mengatakannya, dan itulah yang terjadi. Dikatakan di sini, bangsa Edom sebenarnya masih berada dalam masa percobaan. Namun, orang-orang seperti ini harus tetap diperlakukan dengan penuh rahmat. Allah penuh rahmat, dan Ia menyatakan belas kasihannya sebelum menyatakan hukumannya. Ia mengajak Israel untuk membiarkan bangsa Edom hidup sebelum menuntut mereka
untuk membinasakan penduduk Kanaan. Ya, sudah jelas dikatakan bahwa Allah membiarkannya. Allah memperlakukan bangsa Edom ini dengan penuh rahmat. Dan ia tidak langsung menuntut mereka atau membinasakan bangsa Edom ini. Dijelaskan di dalam buku sejarah para nabi ini, ketika bangsa Israel ditolak untuk melewati Edom, akhirnya mereka apa? Berbalik ke selatan dan berjalan melalui padang pasir yang tandus. Ya, tidak ada yang tampak hijau. Hanya di kananlah yang terlihat apa? Indah, hijau. Di situ dikatakan dari barisan bukit yang melatar belakangi padang pasir ini tampak gunung Hor menjulang tinggi, yang puncaknya menjadi tempat meninggal dan dikuburnya Harun. Waktu bangsa Israel tiba di bukit ini, perintah ilahi diberikan kepada Musa. Saudara-saudara bisa melihat itu di ayat 22. Harun mati, ya. Panggillah Harun dan Eliezer anaknya, dan bawalah mereka naik ke gunung Hor. Lalu akhirnya Harun dan Musa yang sudah lanjut usia dan bersama dengan Eliezer anaknya menaiki gunung Hor. Dikatakan di sini selama perjalanan mereka berdua adalah sahabat. Mereka berdua adalah sahabat. Sebagaimana kalau kita punya sahabat dalam pelayanan, begitu juga dengan Musa dan Harun selama menaiki gunung Hor, mereka berbincang-bincang. Mereka sudah mengetahui sepertinya akan apa yang terjadi. Selama bertahun-tahun lamanya Musa dan Harun telah berdiri berdampingan di dalam pekerjaan dan kesulitan-kesulitan mereka. Bersama-sama mereka telah menghadapi bahaya-bahaya yang tidak terhitung dan telah menikmati berkat-berkat Allah yang nyata. Tetapi waktunya telah dekat di mana mereka harus berpisah. Mereka bergerak dengan lambat sekali karena setiap detik dari waktu selagi bersama-sama itu sangatlah berharga. Jadi mereka sudah punya perasaan akan berpisah. Ya. Jadi mereka sangat menikmati katanya perjalanan itu detik demi detik. Apabila mereka beristirahat, dikatakan mereka membicarakan tentang masa lalu dan masa yang akan datang. Dikatakan di hadapan mereka sejauh mata memandang terbentang pemandangan daripada pengembaraan di padang gurun. Di satu tempat di balik bukit-bukit Edom terbentang jalan menuju tanah perjanjian, negeri yang berkat-berkatnya tidak dapat dinikmati oleh Musa dan Harun. Tapi di dalam hati mereka tidak ada perasaan yang memberontak. Tidak ada cetusan persungutan keluar dari bibir mereka setelah kejadian itu. Tetapi satu gambaran kesedihan yang hikmat terlihat di wajah mereka apabila mereka mengingat apa yang telah menghalangi mereka dari pusaka leluhur mereka itu. Dikatakan walaupun mereka tidak bisa akhirnya tiba di tanah Kanaan, mereka tidak bersungut-sungut. Mereka tidak memberontak di dalam hati mereka. Karena mereka mengingat apa yang telah menghalangi mereka. Pekerjaan Harun bagi Israel telah selesai. 40 tahun sebelumnya pada usia 83 tahun Allah telah memanggil dia supaya bergabung dengan Musa dalam tugas yang besar dan penting itu. Ia telah bekerja sama dengan saudaranya dalam memimpin Israel keluar dari Mesir. Ia telah menopang tangan pemimpin besar itu pada waktu bangsa Israel sedang berperang dengan orang Amalek. Ia telah diizinkan mendaki gunung Sinai untuk mendekati hadirat Allah dan memandang kemuliaan ilahi. Tuhan telah memberikan kepada keluarga Harun pekerjaan keimamatan dan telah menghormati dia dengan penyerahan suci menjadi imam besar. Ia telah membela dia di dalam tugasnya yang suci oleh pernyataan yang hebat dalam membinasakan Korah dan sahabat-sahabatnya. Dengan pengantaran Harun juga, kutuk itu telah dihentikan. Pada waktu kedua anak lelakinya dibunuh oleh karena melanggar perintah Allah, ia tidak berontak ataupun bersungut. Namun demikian
demikian, catatan hidupnya yang agung itu telah dinodai. Harun telah melakukan satu dosa yang keji pada waktu ia menyerah kepada tuntutan orang banyak dan membuat patung anak lembu emas di Sinai. Dan kembali pada waktu ia bersama-sama dengan Miriam menunjukkan rasa cemburu dan bersungguh-sungguh terhadap Musa. Dan dia dengan Musa telah menghina Tuhan di Kadesi oleh melanggar perintah supaya berbicara kepada batu itu agar mengeluarkan air bagi mereka. Jadi di dalam perjalanan pelayanan Harun banyak hal yang telah dibuat, dan Allah telah meninggikan dia, menghormati kedudukannya. Tapi ada beberapa hal yang dilakukan oleh Harun yang menodai perjalanan pelayanannya. Dengan rasa sedih yang amat dalam, Musa menanggalkan dari Harun jubah keimamatannya yang suci itu dan memakaikannya kepada Eliezer, yang demikian menjadi penggantinya oleh pengangkatan ilahi oleh karena dosanya di Kadesi. Harun kehilangan kesempatan untuk bertugas sebagai imam besar Allah di Kanaan. Musa harus melanjutkan untuk memikul bebannya di dalam memimpin Israel sampai ke perbatasan Kanaan. Dikatakan di sini, boleh jadi pekerjaan seumur hidup tidak akan dapat menebus apa yang telah hilang di dalam pencobaan yang sekejap saja atau bahkan dalam kelalaian. Sangat harus kita cermati ataupun ingat. Apabila kita mengalami perjalanan yang baik mulus dalam pelayanan, namun oleh karena dosa satu kali saja, satu tindakan yang salah dikatakan tidak dapat ditarik kembali. Jadi boleh jadi pekerjaan seumur hidup tidak akan dapat menebus apa yang telah hilang di dalam pencobaan yang sekejap saja, bahkan dalam kelalaian. Ya, perjalanan kita dalam pelayanan kita ini, satu dosa saja tidak akan bisa kita tebus. Kepergian kedua pemimpin besar itu dari kemah mereka dan kenyataan bahwa mereka ditemani oleh Eliezer yang seperti telah diketahui akan menjadi pengganti Harun dalam jabatan yang suci, telah membangkitkan satu perasaan sedih, dan kembalinya mereka itu sangat dinanti-nantikan oleh orang Israel. Ketika mereka melihat kedatangan dari Gunung Hor, mereka turun. Bangsa Israel melihat hanya Musa dan Eliezer yang turun. Ketika mereka melihat pemandangan itu, mereka sangat bersedih. Dikatakan apa? Mereka sangat bersedih. Perhimpunan itu menangis terseduh-seduh oleh karena mereka semua mengasihi Harun. Sekalipun mereka sering mendukakan hatinya, seluruh orang Israel menangisi Harun 30 hari lamanya. Ya, Harun ditangisi 30 hari lamanya oleh karena Harun ini sangat dikasihi oleh orang bangsa Israel. Dikatakan kematian Harun itu ada di pangkuan Musa di Gunung Hor. Dan tentang penguburan imam besar Israel ini, Alkitab hanya memberikan satu catatan yang sederhana. Dikatakan di Ulangan 10 ayat 6, di sanalah Harun mati dan dikuburkan. Hanya itu. Betapa bedanya penguburan Harun itu dengan kebiasaan yang diikuti sekarang ini. Ini adalah amaran kepada kita. Betapa bedanya penguburan Harun itu dengan kebiasaan yang diikuti sekarang ini, yang diadakan sesuai dengan perintah ilahi yang dinyatakan. Pada zaman modern ini, upacara penguburan orang-orang yang berkedudukan tinggi sering dijadikan sebagai satu peristiwa untuk mengadakan pertunjukan yang mewah dan berlebih-lebihan. Ini amaran. Tapi masih kita sering lakukan. Ya, tapi dikatakan di sini, pada waktu Harun mati, salah seorang manusia yang paling besar yang pernah hidup, hanya ada 2 orang sahabatnya yang akrab berada di tempat itu untuk menyaksikan kematiannya dan menghadiri penguburannya. Dan kubur yang sepi di Gunung Hor itu tersembunyi dari pemandangan orang Israel untuk selama-lamanya. Allah
garis bawahi, Allah tidak dihormati oleh pertunjukan yang berlebih-lebihan dalam upacara penguburan orang besar yang sering diadakan, dan di dalam mengeluarkan biaya yang besar untuk mengembalikan tubuh mereka ke tanah. Ini adalah apa? Segenap perhimpunan itu berkabung bagi Harun, tetapi mereka tidak merasakan seperti apa yang dirasakan oleh Musa atas kehilangan saudaranya itu. Kematian Harun mengingatkan Musa bahwa kematiannya sudah dekat. Tetapi bagaimanapun singkat hidupnya di dunia ini, ia sungguh-sungguh merasakan kehilangan sahabatnya yang dekat itu. Seorang yang telah sama-sama menikmati kegembiraan dan kesedihannya, pengharapan dan rasa takutnya selama bertahun-tahun. Musa sekarang harus melanjutkan pekerjaannya sendirian. Tetapi ia mengetahui bahwa Allah adalah sahabatnya, dan ia lebih bersandar lagi kepadanya. Jadi jangan takut saudara-saudaraku, apabila kita kehilangan sahabat, dia sudah mendahului kita lebih dahulu. Sahabat sepelayanan kita, sahabat yang selalu bersama-sama dengan kita, membantu kita dalam pekerjaan. Tapi di sini dikatakan Musa mengetahui bahwa Allah adalah sahabatnya, dan ia lebih bersandar lagi kepada Tuhan. Akhirnya mereka melanjutkan perjalanan mereka ke arah selatan. Setelah mendatangkan kesusahan pada diri mereka sendiri, menjadikan nasib mereka itu lebih pahit daripada yang direncanakan Allah, mereka menuduh Allah atas segala kemalangan sengsara yang demikian. Dikatakan, apabila bangsa Israel memanjakan roh tidak puas, mereka cenderung untuk mencari kesalahan sekalipun terhadap berkat-berkat yang mereka peroleh. Seperti yang dikatakan oleh bangsa Israel waktu itu, mengapa kamu memimpin kami di luar dari Mesir? Keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah muak. Namun dikatakan, dengan setia Musa menunjukkan kepada orang banyak itu akan dosa-dosa mereka. Hanyalah kuasa Allah saja yang dapat memeliharakan mereka di dalam padang gurun yang besar dan dahsyat itu. Saudara-saudaraku, dikatakan mereka tidak menyadari, bangsa Israel itu tidak menyadari bahaya-bahaya yang tidak terhitung banyaknya yang terus mengelilingi mereka. Dalam sikap mereka yang tidak tahu berterima kasih dan tidak percaya, mereka telah mengharapkan kematian. Dan sekarang Tuhan membiarkan kematian datang menimpa mereka. Ya. Kalau kita terus katakan apa? Memberontak ya, bersungut-sungut. Padahal banyak sekali tidak terhitung berkat-berkat Tuhan. Akhirnya apa? Tuhan membiarkan kematian datang menimpa ya. Apa yang terjadi? Ular-ular berbisa yang memenuhi padang gurun itu disebut ular yang ganas. Oleh sebab adanya akibat yang mengerikan dari pagutannya. Pagutan itu dapat menyebabkan peradangan yang hebat dan kematian yang cepat. Apabila tangan perlindungan Allah itu diangkat dari Israel, sejumlah besar dari mereka telah diserang oleh ular-ular berbisa itu. Sekarang hampir di semua tenda ada orang yang mati atau yang sedang sekarat. Tidak seorang pun merasa aman. Sering kesunyian malam dipecahkan oleh jeritan yang menyayat hati, yang memberitahukan adanya korban yang baru. Itu akibat dosa. Mereka tetap memberontak, bersungut-sungut. Semua sibuk melayani orang yang menderita. Dikatakan akhirnya setelah kejadian itu, sekarang tidak ada kesemutan yang keluar dari bibir mereka setelah mengalami penderitaan. Apabila dibandingkan dengan penderitaan yang sekarang ini, kesulitan dan ujian mereka yang dulu kelihatannya itu tidak berarti apa-apa. Setelah kejadian ini akhirnya mereka merendahkan diri di hadapan Allah. Mereka datang kepada Musa dengan disertai pengakuan dan permohonan. Kami telah berdosa, kata mereka, sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan Engkau. Akhirnya mereka bertobat. Mereka merendahkan diri di hadapan Allah.
Akhirnya mereka mengatakan kepada Musa, berdoalah kepada Tuhan, berdoalah kepada Tuhan Musa. Supaya apa? Dijauhkannya ular-ular itu daripada kami. Yang tadinya mereka apa? Menuduh Musa, menuduh Harun. Akhirnya mereka apa? Bertobat. Mereka tidak lagi mau menghina Tuhan dengan menghina hambanya. Dikatakan berdoalah kepada Tuhan supaya ular-ular dijauhkan daripada kami. Akhirnya Tuhan menyuruh Musa seekor ular tembaga yang bentuknya menyerupai ular hidup dan mengangkatnya ke atas di antara orang banyak itu. Dan dikatakan apabila orang yang memandang kepada ular tembaga itu akan memperoleh kesembuhan. Dan kabar itu dikabarkan kepada, disebarluaskan ke seluruh perkemahan agar semua orang yang telah dipagut dapat memandang kepada ular tembaga itu dan disembuhkan. Orang banyak yang mengetahui dengan baik amaran pengumuman ini. Apabila mereka menurut, maka mereka memperoleh kesembuhan. Ya, dikatakan di sini orang banyak mengetahui dengan baik bahwa tidak ada kuasa di dalam ular tembaga itu untuk mengadakan satu perubahan di dalam diri mereka yang memandang kepadanya. Jasa penyembuhan itu datang hanya dari Allah sendiri. Di dalam hikmatnya Ia telah memilih cara ini untuk menunjukkan kuasanya. Dengan cara yang sederhana ini, orang banyak diajak untuk menyadari bahwa penderitaan ini telah datang kepada mereka sebagai akibat dosa mereka. Mereka juga diberi jaminan bahwa apabila mereka menurut kepada Allah, mereka tidak mempunyai alasan untuk menjadi takut karena Ia akan memelihara mereka. Dikatakan diberi jaminan apabila mereka menurut kepada Allah, tidak punya alasan untuk takut, tidak punya alasan karena Allah yang memelihara. Dikatakan, dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 14 dan 15. Sekalipun orang berdosa dikatakan tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri, ia tetap mempunyai sesuatu yang harus dilakukannya untuk memperoleh keselamatan. Kristus berkata, barang siapa datang kepadaku, kata Kristus, ia tidak akan kubuang, tapi kita harus datang kepadanya. Ini pelajaran penting. Kita manusia berdosa. Tidak ada satupun dari kita yang suci. Ya, kita manusia berdosa. Kita pasti punya kesalahan-kesalahan. Dan Tuhan memberikan apa? Jalan bagi kita. Jalan bagi kita untuk apa? Memperoleh keselamatan. Bagaimana caranya? Datang kepadanya. Ya. Barang siapa datang kepadaku, kata Kristus, ia tidak akan kubuang. Apabila kita tinggalkan dosa-dosa kita, kita harus percaya bahwa Tuhan menerima dan mengampuni kita. Iman adalah pemberian Allah, tetapi kuasa untuk menyatakan iman itu adalah bagian kita. Iman adalah tangan oleh mana jiwa kita berpegang kepada tawaran rahmat dan anugerah ilahi. Jikalau mereka yang dipagut ular-ular itu telah bersikap bimbang dan ragu-ragu sebelum mereka mau memandang, maka mereka akan binasa. Adalah tugas kita pertama-tama untuk memandang kepada Tuhan, dan pandangan iman itu akan berikan kepada kita hidup. Inilah pelajaran dari pasal ke-38. Ya, banyak orang yang tidak mau menerima Kristus oleh karena tidak melihat suatu mukjizat, tidak melihat rencana-rencana Tuhan dalam kehidupan. Namun dikatakan, kalau kita datang kepada Tuhan, kita percaya, kita menurut kepada perintahnya, maka kita akan memperoleh hidup. Pelajaran yang pasal ke-39 ini saya rangkumkan. Ini adalah bagaimana
setelah mereka bertobat dan Tuhan menjanjikan bahwa mereka akan menang terhadap, dikatakan terhadap orang Amori, terhadap Basan. Karena apa? Tuhan telah menjanjikan bahwa engkau akan beroleh kemenangan. Jangan takut. Kalau Tuhan sudah menjanjikan, pergilah, maju terus. Bahkan kejadian ini dikatakan orang-orang yang mereka lawan dan pasukan tentara itu lebih hebat lagi, lebih raksasa, badannya lebih raksasa, dan semua peralatannya lebih hebat daripada orang-orang yang di Edom. Tapi Tuhan katakan, aku menjanjikan bahwa aku akan mengalahkan mereka. Dan imam besar Musa mengatakan, mari, tiang awan ada bersama-sama dengan kita, Allah ada bersama-sama dengan kita. Lalu mereka apa? Pergi melawan orang Amori dan mereka menang. Begitu juga dengan melawan Og dan melawan Og, mereka menang. Oleh karena apa? Tuhan sudah menjanjikan kepada mereka dan mereka percaya, mereka menurut. Dikatakan di dalam penaklukan Gilead dan Bazan, banyak yang mengingat kembali peristiwa-peristiwa hampir 40 tahun sebelumnya di Kadesi yang telah mementeraikan Israel untuk mengalami pengembaraan yang lama di padang belantara. Mereka melihat bahwa laporan para pengintai itu tentang tanah perjanjian dalam banyak hal ada kebenarannya. Kota-kotanya bertembok dan sangat besar dan dihuni oleh raksasa-raksasa. Dan dibandingkan dengan mereka, maka orang-orang Israel kelihatannya seperti orang cebol, ya, seperti orang cebol. Tetapi sekarang mereka dapat melihat kesalahan yang mematikan daripada leluhur mereka yang tidak berharap kepada kuasa Allah. Hanya hal ini sajalah yang telah menghalangi mereka sehingga tidak dapat memasuki tanah yang baik itu dengan segera. Jadi sudah diamarkan kepada kita, jangan pernah takut kalau Tuhan sudah mengatakan apa? Maju terus, maju terus. Walaupun kita kelihatan seperti orang cebol, ya, bangsa Israel dikatakan seperti orang cebol. Karena apa yang dilawan apa? Raksasa-raksasa. Namun mereka apa? Menang. Lakukan tugasmu apapun yang terjadi. Kesulitan-kesulitan yang tampaknya tidak dapat diatasi, yang memenuhi hatimu dengan kegentaran, akan lenyap apabila engkau maju terus di dalam jalan penurutan dan dengan rendah hati